Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Karima Nurhaliza dengan NIM 12320101178. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pengetahuan yang diampu oleh Bapak Irawan dan Bapak Fajar. Soal yang pertama, apa itu manajemen pengetahuan atau knowledge management? Lalu, mengapa manajemen pengetahuan penting diterapkan dalam organisasi pendidikan Islam? Serta pendapat pribadi saya mengenai tantangannya. Pertama, apa itu manajemen pengetahuan? Manajemen pengetahuan atau knowledge management adalah proses sistematis untuk menciptakan, menyimpan, membagikan, dan menggunakan pengetahuan dalam suatu organisasi. Pengetahuan di sini bukan hanya berupa data atau informasi, tetapi mencakup pengalaman, keterampilan, nilai-nilai, dan praktik terbaik yang dimiliki individu maupun kelompok dalam organisasi tersebut. Dalam konteks organisasi pendidikan Islam, manajemen pengetahuan memiliki makna yang sangat strategis. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya bertanggung jawab dalam mentransfer ilmu pengetahuan umum, tetapi juga dalam menanamkan nilai-nilai keislaman, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, pengetahuan yang harus dikelola mencakup pengetahuan akademik, pedagogis, keislaman, dan manajerial. Lalu, mengapa manajemen pengetahuan penting diterapkan? Yang pertama, untuk melestarikan warisan keilmuan Islam. Pendidikan Islam memiliki kekayaan keilmuan yang luar biasa, mulai dari tafsir, hadis, fikih, tasawuf, hingga pemikiran Islam kontemporer. Tanpa manajemen pengetahuan yang baik, warisan ini bisa hilang, bisa terputus dari generasi ke generasi, atau hanya dikuasai segelintir orang. Yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. Dengan knowledge management, guru dan tenaga pendidik dapat saling berbagi metode sumber ajar, metode mengajar yang efektif, serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di kelas. Hal ini mempercepat inovasi pembelajaran dan memperkuat kolaborasi antar pendidik. Yang ketiga, untuk mendukung pengambilan keputusan. Pengelolaan pengetahuan memungkinkan pemimpin lembaga pendidikan untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada data, pengalaman, dan praktik terbaik, bukan sekadar intuisi atau kebiasaan lama. Yang keempat, untuk membangun budaya belajar berkelanjutan. Nah, knowledge management mendorong seluruh warga institusi untuk terus belajar, untuk terus berkembang dan terus berbagi. Ini sejalan dengan nilai Islam tentang pentingnya ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Namun, meskipun manfaatnya sangat besar, penerapan knowledge management dalam lembaga pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan. Nah, pendapat saya pribadi, tantangan utama terletak pada budaya organisasi. Di banyak lembaga pendidikan Islam, masih kuat budaya bahwa pengetahuan itu sebagai milik pribadi, sehingga berbagi ilmu atau pengalaman tidak dilakukan secara terbuka. Hal ini bisa disebabkan oleh rasa takut disaingi, rasa kurang kepercayaan antar individu, atau karena belum adanya sistem yang memfasilitasi berbagai pengetahuan. Tantangan lain adalah kurangnya infrastruktur teknologi. Banyak lembaga pendidikan Islam belum memiliki sistem informasi yang mendukung pengelolaan pengetahuan secara digital, seperti database pembelajaran, platform e-learning, atau sistem dokumentasi institusional. Bahkan jika ada, seringkali tidak digunakan secara optimal karena kurangnya pelatihan atau pemahaman. Nah, selain itu, kepemimpinan juga sangat menentukan. Bila pemimpin tidak memberi teladan atau tidak memahami pentingnya knowledge management, maka staf dan guru pun tidak akan termotivasi. Padahal untuk menciptakan organisasi pembelajar dibutuhkan komitmen dari atas ke bawah. Dalam kerangka pendidikan Islam, manajemen pengetahuan seharusnya juga dipandang sebagai bagian dari amanah. Ilmu adalah titipan Allah yang harus disebarkan, bukan disimpan sendiri. Oleh karena itu, upaya membangun sistem knowledge management seharusnya bukan hanya didorong oleh efisiensi manajerial, tetapi juga oleh nilai-nilai Islam seperti keikhlasan, ukhuwah, dan tanggung jawab sosial. Lanjut ke pertanyaan kedua. Jelaskan perbedaan antara tacit knowledge dan explicit knowledge. Berikan contoh nyata dari dunia pesantren, masjid, atau organisasi keislaman.
Dalam dunia manajemen pengetahuan, terdapat dua jenis utama pengetahuan yang sangat penting untuk dipahami, yaitu tacit knowledge dan explicit knowledge. Keduanya sama-sama berharga, tetapi berbeda dari segi bentuk, dari cara penyimpanan, serta cara membagikannya kepada orang lain. Yang pertama, tacit knowledge. Tacit knowledge adalah pengetahuan yang sifatnya pribadi, tersimpan dalam pengalaman individu dan seringkali sulit dijelaskan atau dituliskan secara langsung. Pengetahuan ini biasanya diperoleh melalui proses belajar secara informal, secara praktik berulang atau interaksi sosial. Contoh sederhananya adalah bagaimana seorang ustadz mengajar dengan penuh hikmah, bagaimana seorang kiai membimbing santri dengan kasih sayang dan wibawa, atau bagaimana seorang imam bisa merasakan kapan waktu yang tepat untuk memulai iqomah, meski belum ada tanda khusus. Semuanya berbasis intuisi, pengalaman, dan kebiasaan yang tidak tertulis. Di lingkungan pesantren, tacit knowledge tampak jelas dalam cara seorang santri senior mendampingi adik kelasnya. Ia tahu kapan harus menegur, kapan harus membimbing, dan kapan harus membiarkan belajar sendiri. Tidak ada buku panduan tentang itu. Pengetahuan ini diturunkan dari pengalaman dan pengamatan langsung kepada guru atau kiai. Di masjid, contoh lainnya adalah bagaimana seorang muazin yang sudah bertahun-tahun bertugas tahu persis kapan waktu azan yang paling pas agar jamaah tidak terlambat datang. Nah, pengetahuan ini tidak berasal dari jam digital semata, tetapi dari sensitivitas sosial dan budaya lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah explicit knowledge. Ini adalah jenis pengetahuan yang sudah terdokumentasi dengan jelas, mudah dituliskan, disimpan, dan dibagikan kepada siapa saja. Misalnya buku panduan ibadah, jadwal kegiatan masjid, kurikulum pondok pesantren, atau hasil keputusan rapat takmir masjid. Explicit knowledge bisa dibaca, dipelajari, dan diajarkan dengan cara yang lebih formal. Di lembaga pendidikan Islam, explicit knowledge terlihat dalam bentuk modul pembelajaran, kitab-kitab klasik yang dicetak, atau struktur organisasi pesantren yang tertulis rapi. Bahkan, tata tertib santri atau aturan disiplin juga termasuk dalam kategori ini. Di organisasi keislaman seperti lembaga zakat, explicit knowledge bisa berupa standar operasional prosedur dalam proses pendataan mustahik, cara pelaporan keuangan, atau strategi penyaluran bantuan yang sudah terdokumentasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses knowledge sharing dapat dibangun dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman? Kaitkan dengan akhlak kerja, kepercayaan atau trust, dan budaya kolegial. Proses knowledge sharing atau berbagi pengetahuan merupakan inti dari manajemen pengetahuan. Dalam organisasi berbasis nilai-nilai keislaman seperti pesantren, masjid, lembaga zakat, dan institusi pendidikan Islam, proses ini bukan hanya soal efisiensi kerja, tetapi juga bagian dari pengalaman nilai-nilai agama yang luhur. Dalam Islam, berbagi ilmu adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini menunjukkan bahwa berbagi pengetahuan bukan semata-mata untuk keuntungan organisasi, tapi juga untuk keberkahan dan kemaslahatan bersama. Namun, knowledge sharing tidak bisa terjadi begitu saja. Harus ada fondasi nilai-nilai Islam yang kuat, seperti akhlak kerja yang baik, rasa saling percaya atau trust, dan budaya kolegial. Yang pertama kita akan membahas tentang akhlak kerja. Dalam Islam, bekerja adalah ibadah, dan akhlak dalam bekerja sangat ditekankan. Akhlak kerja yang baik meliputi kejujuran, tanggung jawab, amanah, dan ketulusan. Dalam konteks knowledge sharing, orang yang memiliki akhlak kerja yang baik tidak akan pelit ilmu. Ia tidak menyembunyikan informasi penting demi mempertahankan posisi atau eksistensi diri. Justru ia merasa bertanggung jawab untuk menyebarkan ilmu agar orang lain juga bisa sukses. Contoh nyata di lembaga pendidikan Islam, seorang guru yang sudah berpengalaman menyusun RPP atau rancangan pelaksanaan pembelajaran
dengan baik, akan dengan senang hati membagikannya kepada guru baru, bukan merasa terancam, tapi justru bersyukur bisa menjadi wasilah kemajuan. Yang kedua, kita akan membahas tentang kepercayaan atau trust. Kepercayaan adalah fondasi dalam organisasi Islam. Jika tidak ada rasa kepercayaan antara sesama anggota, proses berbagi pengetahuan akan terhambat. Orang akan enggan berbagi karena takut disalahgunakan, takut dikritik, atau takut idenya diambil tanpa penghargaan. Dalam organisasi Islam, nilai-nilai seperti husnuzon atau berprasangka baik, terus menjaga amanah dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain menjadi dasar terbangunnya kepercayaan. Jika lingkungan organisasi mampu menumbuhkan rasa saling percaya, maka pengetahuan akan mengalir lebih terbuka. Misalnya dalam forum guru di pesantren, seorang ustaz akan lebih terbuka membagikan pengalaman mengajar atau metode dakwahnya jika ia merasa forum itu saling mendukung, bukan saling menjatuhkan. Yang terakhir, kita akan membahas tentang budaya kolegial atau kerjasama setara dan saling menghargai. Budaya kolegial artinya membangun hubungan kerja yang setara, saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Dalam Islam, kita diajarkan konsep ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim yang menjadi landasan budaya kolegial. Dalam budaya kolegial, pengetahuan tidak dimonopoli oleh satu pihak. Semua anggota, baik yang senior maupun junior, dipandang sebagai bagian penting dari proses belajar bersama. Tidak ada gengsi untuk belajar dari yang lebih muda dan tidak ada sombong dalam mengajar yang lebih tua. Contoh nyata, di majelis taklim, ketika para pengurus saling terbuka dalam membagikan metode kajian, strategi menarik jamaah, atau model pelaporan keuangan, maka organisasi itu akan tumbuh lebih sehat, transparan, dan penuh keberkahan. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan tahapan dalam siklus manajemen pengetahuan. Mana tahapan yang menurut Anda paling krusial dan mengapa? Tunjukkan contoh penerapan dalam konteks organisasi yang Anda kenal. Manajemen pengetahuan merupakan proses sistematis yang melibatkan pengelolaan informasi dan pengalaman dalam sebuah organisasi agar dapat digunakan secara maksimal. Untuk itu, ada beberapa tahapan utama dalam siklus manajemen pengetahuan yang membentuk suatu proses berkelanjutan. Secara umum, siklus ini terdiri dari 6 tahap, yaitu yang pertama, knowledge creation atau penciptaan pengetahuan. Tahap ini melibatkan pembentukan pengetahuan baru, baik melalui riset, refleksi pengalaman, diskusi, atau inovasi dalam pekerjaan. Pengetahuan bisa muncul dari individu maupun kelompok melalui interaksi atau pembelajaran. Contoh, di pesantren, penciptaan pengetahuan bisa terjadi ketika ustaz mengembangkan metode baru dalam mengajarkan kitab kuning yang lebih mudah dipahami santri. Tahap yang kedua yaitu knowledge capture atau penangkapan pengetahuan. Pengetahuan yang sudah ada atau baru diciptakan perlu ditangkap dan direkam agar tidak hilang. Ini bisa berupa dokumentasi pengalaman, menulis catatan hasil diskusi, atau merekam praktik terbaik. Contoh, guru senior di lembaga pendidikan Islam merekam strategi mengajar efektif dalam bentuk modul atau video. Tahap selanjutnya yaitu knowledge organization atau pengorganisasian pengetahuan. Setelah ditangkap, pengetahuan harus disusun dan diklasifikasikan agar mudah dicari dan diakses. Biasanya dalam bentuk arsip digital, basis data, atau pustaka. Contoh, di lembaga zakat menyimpan SOP penghimpunan dan penyaluran dana zakat dalam folder daring yang terstruktur. Tahap yang keempat yaitu knowledge storage atau penyimpanan pengetahuan. Pengetahuan yang sudah diklasifikasikan perlu disimpan secara aman, baik dalam bentuk digital seperti cloud storage maupun fisik seperti dokumen cetak atau buku panduan. Contoh, di pesantren menyimpan catatan kurikulum, silabus, dan catatan alumni dalam server internal atau lemari arsip. Tahap yang kelima yaitu knowledge sharing atau berbagi pengetahuan.
Ini adalah proses paling aktif ketika pengetahuan yang sudah dimiliki dibagikan kepada individu atau kelompok lain, baik secara formal seperti pelatihan atau workshop maupun informal seperti diskusi santai atau mentoring. Contoh, Ustadz membagikan strategi dakwah efektif dalam forum halaqah guru. Tahap yang terakhir atau tahap yang keenam yaitu knowledge application atau penerapan pengetahuan. Tahap ini adalah saat pengetahuan digunakan secara nyata dalam proses kerja pengambilan keputusan atau perbaikan sistem. Inilah tujuan akhir dari seluruh siklus. Contoh seperti setelah pelatihan digitalisasi administrasi, staf pesantren mulai menggunakan Google Workspace untuk kegiatan harian. Lalu menurut saya, tahapan yang paling krusial adalah knowledge sharing. Mengapa? Karena tanpa berbagi, pengetahuan akan terkunci di kepala individu, tidak menyebar, dan akhirnya tidak memberi manfaat maksimal bagi organisasi. Banyak organisasi memiliki anggota yang cerdas dan berpengalaman, tetapi jika tidak ada budaya saling berbagi, maka keunggulan itu tidak pernah menjadi kekuatan kolektif. Dalam organisasi keislaman, knowledge sharing memiliki nilai spiritual. Islam sangat menekankan pentingnya menyebarkan ilmu. Ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amal jariah yang pahalanya tidak putus. Maka berbagi ilmu bukan sekedar tugas profesional, tetapi juga ibadah. Contoh penerapan di dunia nyata. Di sebuah pesantren tempat saya pernah aktif, proses knowledge sharing dilakukan melalui forum guru mingguan, di mana para ustadz saling berbagi metode mengajar, evaluasi pembelajaran, dan tantangan di kelas. Pengetahuan baru yang muncul dari pengalaman harian kemudian dicatat oleh tim kurikulum dan dimasukkan ke dalam panduan internal. Dari situ, pengetahuan tidak hanya tersebar secara lisan, tapi juga menjadi bagian dari sistem organisasi. Pertanyaan terakhir, apa peran teknologi informasi dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan? Refleksikan juga potensi dan tantangan penggunaan teknologi di lembaga berbasis keagamaan. Teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung sistem manajemen pengetahuan atau knowledge management, terutama dalam konteks organisasi berbasis nilai keislaman seperti pesantren, masjid, dan sekolah Islam. Ada beberapa peran utama yang dijalankan oleh teknologi informasi dalam mendukung proses ini. Yang pertama, teknologi memungkinkan proses penyimpanan dan dokumentasi pengetahuan secara sistematis. Misalnya dokumen kurikulum, catatan rapat, video pembelajaran, dan khutbah dapat disimpan dalam bentuk digital sehingga tidak hilang ketika ada pergantian pengurus atau guru. Kedua, teknologi mendukung penyebaran dan akses pengetahuan yang lebih luas melalui platform seperti Google Drive, YouTube, atau Learning Management System. Pengetahuan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, sehingga tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Yang ketiga, teknologi memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi digital. Aplikasi seperti Zoom, WhatsApp, dan Microsoft Teams memungkinkan diskusi, rapat, dan forum berbagi ilmu tetap berlangsung meskipun secara daring. Yang keempat, teknologi berperan dalam menjaga berkelanjutan pengetahuan. Pengetahuan yang sudah terdokumentasi secara digital dapat dijadikan referensi atau sumber belajar oleh generasi berikutnya. Dalam konteks lembaga keagamaan, teknologi informasi menyimpan potensi besar untuk memperkuat dakwah dan pendidikan Islam. Yang pertama, nilai-nilai Islam sangat mendorong pencarian dan penyebaran ilmu, maka teknologi bisa menjadi sarana untuk memperluas dakwah dan pembelajaran. Yang kedua, generasi muda di lingkungan pesantren dan sekolah Islam umumnya sudah akrab dengan teknologi. Ini menjadi peluang besar untuk proses transformasi digital yang lebih cepat. Yang ketiga, banyak teknologi yang kini mudah diakses dan berbiaya rendah seperti Google Workspace for Education, Canva, dan platform e-learning berbasis open source. Namun demikian, pengguna teknologi di lembaga keislaman juga menghadapi berbagai tantangan.
Yang pertama, masih ada keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, seperti akses internet yang lemah atau kurangnya perangkat digital. Yang kedua, belum semua tenaga pengajar atau pengurus memiliki literasi digital yang memadai. Banyak dari mereka yang masih canggung menggunakan teknologi karena belum terbiasa. Yang ketiga, ada pandangan konservatif yang menganggap teknologi membawa dampak negatif, terutama jika tidak diawasi secara baik. Padahal dalam Islam, alat itu netral, yang penting adalah bagaimana dan untuk apa alat itu digunakan. Yang keempat, belum ada sistem teknologi yang terintegrasi secara menyeluruh. Banyak organisasi hanya menggunakan aplikasi secara terpisah tanpa penyimpanan pengetahuan jangka panjang. Sekian yang dapat saya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.